Aku capek. Ya, aku capek. Jujur aku capek. Aku capek jadi diri orang lain. Aku capek. Bukan aku kalah, tapi aku harus mengembalikan harkatku. James, maaf sekali lagi saya bukan merendahkan kalian-kalian semua. Saya adalah Ain Harahap. Saya disekolahkan mama saya, disekolahkan mantan suami saya untuk menjadi orang yang terpelajar. Bagus. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Masih ingatkah dengan Sis Ain Harahap yang dulunya itu pernah mencaci maki bahkan merendahkan Malaysia? Kini dia orang itu menangis. Saya tadi tak sengaja tengok di live-nya bersama orang-orang ataupun bersama the geng-nya, geng. Oke, kita tengok dulu videonya, takutnya nanti salah paham. Aku capek. Ya, aku capek. Jujur aku capek. Aku capek jadi diri orang lain. Aku capek. Bukan aku kalah, tapi aku harus mengembalikan harkatku. James, maaf sekali lagi saya bukan merendahkan kalian-kalian semua. Saya adalah Ain Harahap. Saya disekolahkan mama saya, disekolahkan mantan suami saya untuk menjadi orang yang terpelajar. Dan perjuangan saya rasa cukup sampai di sini. Saya mundur bukan karena saya kalah. Saya takut saya lost control, itu aja. Saya takut saya lost control karena saya udah nggak tahu mana teman, mana lawan. Bahkan saya sudah menjadi orang lain pun tetap dihianati. Jadi untuk kalian semuanya, pesan Ain adalah kalau kalian bisa berjuang, berjuanglah. Kalau enggak, jangan pernah. Ya, fokus pada pekerjaan kalian dan fokus pada rumah tangga kalian masing-masing. Untuk Papa, terima kasih Papa udah support Ain gitu luar biasa. Untuk James juga thank you banget. Aku mundur. Aku mundur bukan aku kalah, tapi aku takut lost control. Itu aja. Aku takut aku lost control. Ya. Nah, untuk yang lain-lainnya, saya minta izin minta maaf ya. Saya minta izin minta maaf. Sekali lagi saya bilang saya minta izin minta maaf. Saya kembali kepada Ain Harahap. Saya seorang wira swasta. Saya seorang politikus. Saya kembalikan harkat dan martabat saya ke sana. Biarlah apa yang saya buat selama di TikTok ini menjadi kenang-kenangan buat kalian, dan untuk beberapa akun yang tidak ada berhubungan dengan kalian akan saya tutup. Ain, ya Allah, Ain. Kalaupun ada akun saya yang aktif, itu pure tentang usaha saya. Dan jadi kalau ada beberapa teman yang saya unfollow dari sana, kalian jangan sakit hati. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah, saya mengucapkan sangat-sangatlah alhamdulillah karena Sis Ain Harahap sudah diberi kesadaran diri. Dia orang sudah mengklarifikasikan, sudah meminta maaf telah semua apa yang dilakukan dari video yang paling awal hingga saat ini. Alhamdulillah, geng. Dan semoga ya, karena gini, geng, apapun yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Dan saya harap gini, geng, jangan sampai hal-hal macam ini terjadi kepada orang-orang yang salah. Kita mengkritik negara kita boleh, tapi apabila ada orang yang mengkritik negara kita, kalau kita tak terima, tegur saja. Tak payah balas lawan-lawan macam itu, tak baik tahu. Apalagi ini, kalau ini diteruskan,
ini semakin besar problem-problem netizen Indonesia dan juga Malaysia, geng. Dan alhamdulillahnya Sis Aina Harahap dan juga kawan-kawannya ya, semoga ini boleh mewakili seluruh netizen Indonesia yang selalu mengatakan ataupun menceritakan berita hoax. Alhamdulillahnya Sis Aina Harahap itu diberi kesadaran diri, dan dia itu, saya yakin dia orang itu sebetulnya pandai dan cerdas, cuman ini salah jalan saja mungkin ya. Dan semoga video macam ini itu boleh juga terjadi kepada Kokori, karena Kokori sampai saat ini itu belum mau menerima fakta di lapangan, dan juga Kokori itu masih mencari kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan fakta, akan tetapi kesalahan yang menurut dia orang itu benar, dan belum tentu apa yang dia akui ataupun yang dia anggap itu menurut orang lain betul. Memang semuanya itu, setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, akan tetapi kita harus memikirkan di seluruhnya ataupun menurut orang awam agar tak menyakiti orang lain macam itu, geng. Nah, karena ini sebuah perjuangannya The Geng Jantung Pisang, karena sejak dari awal itu Jantung Pisang, Borunaga, Olan dan lain-lainnya itu sebetulnya yang dituju itu ada sebagian dituju itu kepada Sis Aina Harahap, agar Sis Aina Harahap itu cepat sadar dan diberikan fakta-fakta yang sebetulnya. Sekarang kita tengok tanggapan dari salah satu The Geng Jantung Pisang, yaitu Borunaga. Macam mana tanggapan Borunaga soal ini, geng? Kita tengok dulu videonya. Jadi untuk pengetahuan orang di luar sana pun, dari awal sampailah sekarang saya selalu mengatakan target saya adalah Ain. Ya, saya ingin dia menyelesaikan semua masalah ini, dan beliau juga sudah menyelesaikan ya. Beliau mundur, dia akan lebih fokus lagi pada kehidupannya. Jadi dekat sini saya pun Borunaga ingin menyelesaikan semua masalah yang sekarang ini mulai memanas ya. Jadi saya selaku Borunaga ingin meminta maaf kepada kedua negara, yaitu negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Bagus. Saya memohon maaf atas kejadian yang beberapa hari ini mulai memanas ya, karena ya kita saling bentrok begitu, tetapi dikarenakan si Aina Harahap ini sudah pun menyadari dengan apa yang dia lakukan, maka dia sudah mundur, maka saya juga akan berhenti untuk membuat konten-konten mengenai dia, dan juga masuk campur mengenai hal-hal yang sepatutnya saya tidak perlu campurilah begitu ya. Jadi saya memohon maaf juga dikarenakan ya beberapa hari ini sangat panas kejadiannya ya. Saya mohon maaf untuk kedua negara ini. Saya mohon selepas ini ya tidak ada lagi saling bentrok, dan saya harap adalah suasana yang damai untuk kedua negara ini ya. Nice. Jadi itulah daripada saya. Kalau saya ada tersilap perkataan dalam video saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas daripada hati saya ingin memohon maaf kepada kedua negara ini, dan tidak akan ada lagi ya. Saya harap tidak akan ada lagi saling hujat menghujat begitu ya kan. Karena kita tahu Malaysia dan Indonesia adalah negara yang bertetangga yang saling memerlukan satu sama lain. Jadi sekiranya ya beberapa hari ini ada nama-nama yang terkait ya dibahas begitu, saya mewakili dan meminta maaf lah ya, karena tidak ada niat untuk mengadu domba atau macam mana lah yang selama ini difitnahkan kepada saya. Oke, saya minta maaf ke atas kedua negara ini dikarenakan ya tujuan saya pun sudah selesai.
Jadi jika ada pun selepas ini saya akan buat video seperti biasa ya, yang mana saya memang membuat reaction ya. Jadi kalau ada salah ataupun ya kurang berkenan dalam penyampaian saya, silakan kritik saya, tetapi bukan dengan cercahan. Jadi begitu saja ya pemirsa, saya mohon maaf sekali lagi untuk kedua negara ini. Saya harap selepas ini adalah kedamaian untuk kedua pihak ya, negara Malaysia dan juga Indonesia. Kalau begitu itu saja yang boleh saya sampaikan, ikhlas daripada hati saya memohon maaf. Terima kasih yang sudah support saya, yang sudah memberikan saran kepada saya, yang sudah menasihati saya ya, memberikan teguran, saya terima dan saya akan perbaiki dari tata cara saya berbicara, penyampaian narasi saya mungkin sebelum ini kurang berkenan di luar sana, saya akan perbaiki. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Sampai jumpa. Orang yang bijak, orang yang mau menyadari kesalahan-kesalahan kita dan mau mengakui, karena sebuah pengakuan kesalahan dari diri kita sendiri itu sangatlah susah kita keluarkan, geng. Karena kenapa? Karena hati kita ini masih ditutupi dengan egois dan emosi hawa nafsu yang kita tak boleh kontrol. Ingin dirinya itu selalu menang dan selalu benar. Akan tetapi kalau kita ini diberi rendah hati, iman yang kuat, maka kita tahu jalan mana yang harus kita jalani. Dan apabila kita melakukan kesalahan, cepat-cepatlah meminta maaf, karena kata maaf itu memang tak mudah kita keluarkan, geng. Tapi kalau semua itu dari hati, itu memang mudah kita keluarkan dan terasa plong ataupun terasa ikhlas dalam diri kita ini, geng. Dan kemarin itu Olan sudah klarifikasi, minta maaf, dan saat ini Barunaga juga minta maaf, dan juga Ain Harahap juga sudah minta maaf, saling memaafkan. Sekarang kita tengok sis jantung pisang, macam mana tanggapan jantung pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendapatkan satu kiriman video live ya, di mana di dalam video live itu Ain Harahap mengatakan ingin mengakhiri semua ini dan meminta maaf. Walaupun secara tidak langsung dia memohon maaf kepada rakyat Malaysia, tapi di situ dia mengatakan ingin berhenti dan stop dari semua ini ya. Dimana kita tahu Ain Harahap ini dulu pernah mengeluarkan statement tentang haji Malaysia sehingga menimbulkan konflik antara dua negara. Dimana saya yang bernama akun Jantung Pisang meng-stitch video dia sehingga menimbulkan juga pro dan kontra antara dua negara ini ya. Di sini dengan rendah hati dan tanpa paksaan oleh siapapun, saya ingin memohon maaf kepada negara Malaysia, kepada semua rakyat Malaysia di mana mungkin atas video itu telah menimbulkan kegaduhan secara tidak langsung antara netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Jadi dengan rendah hati saya akun Jantung Pisang memohon maaf kepada rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, akhirnya semuanya sudah selesai, semuanya sudah berdamai. Jadi saya akan memberikan saran ataupun nasihat ya kepada kita semua, juga saya pakai untuk saya sendiri. Apabila kita ini tengok orang cakap ke betul ke tak betul ke macam itu, kita dengarkan dulu baik-baik apa sebenarnya tujuan dia orang itu mengeluarkan kata-kata ataupun ayat-ayat itu. Karena dia itu berani berucap. Yang pertama harus berani bertanggung jawab. Yang kedua pasti ada tujuannya. Kalau tujuannya itu betul-betul memang benar
memang tak betul, kita sebagai sesama manusia, apalagi kita seagama, memang wajib untuk mengingatkan ataupun menegur. Akan tetapi kalau itu betul ya kita pakai gitu aja Geng ya. Dan semoga semuanya ya yang diwakili oleh The Gang Jantung Pisang dan juga The Gang Ain Harahap ini semuanya sudah berdamai, dan semoga netizen-netizen Indonesia dan juga Malaysia ini sudah tak ada lagi pergaduhan-pergaduhan. Karena kemarin-kemarin itu memang beberapa hari saya tak mengikuti konten-kontennya dia orang, sebab saya tengok live-nya yang terakhir yang saling menjatuhkan, apalagi Sis Ain Harahap sampai mengatakan Perdana Menteri Malaysia dan lain-lainnya. Itu saya dengarnya aja malu, geng. Dengarnya aja malu. Dan kalau hal ini diteruskan, ini macam ngasih kotoran di muka kita sendiri dan kita bangga. Andai kata macam itu, geng, maka dari itu kita buang kotoran pada diri kita dan kita saling memaafkan, saling sadar diri. Dan saya harap sangat tak ada lagi generasi penerus yang negatif soal ini, geng. Apalagi ini bukan hanya oknum, akan tetapi ditujukan kepada negara. Ini sangatlah bahaya, geng. Dan saya juga di sini meminta maaf dengan rendah hati. Saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya apabila dalam semua video yang saya tayangkan ini ada tutur kata saya yang kurang sopan ataupun ada yang salah. Dan apabila orang ini nak menegur atau mengkritik saya insya Allah akan menerima dengan lapang dada, asalkan kritikannya itu juga sopan dan juga sejalan dengan apa yang saya ucapkan. Jangan saya cakap ini, kritik ini itu memang tak bagus. Semua orang tuh juga pasti tak terima, karena setiap orang itu juga pasti punya harga diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, dan semoga video ini ada manfaatnya, boleh untuk pelajaran kita semua agar kita lebih berhati-hati dalam berucap, karena mulutmu adalah harimaumu. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.